Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Serba Review TV. Kali ini saya akan share info tentang 5 modus penipuan online di Indonesia. Jadi teman-teman wajib tahu ini teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib tahu cara memahami bagaimana oknum melancarkan berbagai macam cara penipuan online. Banyak penipuan online diantaranya modus berupa phishing, farming hingga social engineering ya. Jadi teman-teman yang baru gabung silakan subscribe channel saya supaya saya kedepannya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman. Oke, terima kasih bagi yang udah subscribe channel saya. Saya doakan rezekinya lebih lancar lagi ya, amin. Oke, kita bahas yang pertama teman-teman ya. Oke, yang pertama yaitu adalah phishing. Pertama, modus penipuan diantaranya adalah phishing dilakukan oleh oknum yang mengaku dari lembaga resmi. Bisa berbicara lewat telepon, email, atau pesan teks. Phishing adalah merupakan upaya untuk mengenali data-data pribadi. Data tersebut biasanya digunakan untuk kejahatan berikutnya. Pelaku akan menanyakan data sensitif untuk mengakses akun penting yang mengakibatkan pencurian identitas hingga kerugian. Ya teman-teman, itu yang pertama adalah phishing ya. Itu jenis penipuan, itu phishing namanya ya. Yang kedua ada namanya farming ya. Farming handphone adalah penipuan dengan modus mengarahkan mangsanya kepada situs web palsu. Nah, ini paling sering ya teman-teman ya. Di mana entry domain name system yang diklik korban tersimpan dalam bentuk text ya, sehingga dapat memudahkan pelaku untuk mengakses perangkat pelaku secara ilegal. Contohnya, pembuatan domain seolah-olah mirip dengan asal institusi dari yang aslinya. Jadi mirip sama aslinya, teman-teman susah untuk membedakannya ya. Jadi teman-teman harap berhati-hati ya. Pelaku akan menaruh atau memasang malware, ini bahaya, dan malware nyadap ya, supaya nantinya bisa mengakses secara ilegal. Kasus seperti ini banyak terjadi, umpamanya ada yang WhatsApp-nya disadap. Nah itu ya, malware itu begitu kerjanya teman-teman ya. Dia diambil alih karena ponsel sudah dipasang malware oleh pelaku sehingga data-data pribadinya dicuri. Jadi dengan malware ini data-data kita semua bisa dicuri ya teman-teman ya. Jadi harap teman-teman berhati-hati ya. Share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman atau saudara terdekat, teman-teman terdekat, supaya mereka tidak jadi korban-korban penipuan selanjutnya teman-teman. Karena di musim Covid ini banyak banget macam-macam penipuan ya, banyak. Oke, untuk selanjutnya kita yang ketiga yaitu sniping. Sniping adalah dilakukan peretas untuk mengumpulkan informasi secara ilegal lewat jaringan yang ada pada perangkat korbannya dan mengakses aplikasi yang menyimpan data penting pengguna ya. Modus sniping paling banyak terjadi saat menggunakan WiFi umum. Nah, hati-hati teman-teman yang sering menggunakan WiFi umum, bisa data-datanya hilang seketika ya. Nah, jadi WiFi umum publik teman-teman ya, kan teman-teman kayak di kafe di mana gitu ya. Saya harap sih nggak usah lah pakai WiFi seperti itu ya. Takutnya nanti disadap teman-teman ya. Oke, terlebih digunakan untuk bertransaksi. Hal itu disebutnya membahayakan lantaran dapat dimanfaatkan oleh pelaku ya. Jadi ya itulah bahayanya WiFi umum teman-teman ya. 4. Money mail ya. Money mail adalah jenis penipuan oknum yang meminta korban untuk menerima sejumlah uang ke rekening untuk ditransfer ke rekening orang lain ya. Ini sering juga terjadi teman-teman ya. Kalau di luar negeri mereka berani clearing, cek ya. Kita dapat cek tapi begitu kita periksa ternyata cek itu bohong ya. Begitu kita masukkan, kalau di sana prosesnya masuk, itu muncul dulu di rekening kita. Kalau ternyata tidak clearing, dipotong, lalu jika sudah digunakan harus dikembalikan ya. Oke, kembalikan ya. Indonesia biasanya pelaku akan meminta calon korban melakukan pembayaran pajak dikirim terlebih dahulu. Nih kalau di Indonesia teman-teman ya. Kayak money mail ini biasanya ditanyakan pelaku dengan calon korban, maukah dapat hadiah atau pajak dikirim dulu. Ini iming-iming hadiah, jadi mereka nanti minta pajak ya, pajak kayak mobil atau rumah atau kendaraan atau semacamnya lah gitu ya.
Jadi sebenarnya tuh bukan uang pajak, itu buat dia sendiri teman-teman ya gitu. Dan itu nggak bakal kembali lagi kepada kita gitu ya. Habis itu hadiah pun nggak ada, raib, itu penipuan ya. Jadi sekarang itu masyarakat perlu berhati-hati karena money mail ini digunakan untuk money laundry atau pencucian uang. Kamu akan saya kirim uang tapi harus transfer balik ke rekening ini. Itu kata penipunya biasanya begitu teman-teman ya. Jadi ini juga marak dan perlu kita waspadai teman-teman ya. Oke, yang terakhir yaitu adalah social engineering ya. Kelima yaitu social engineering. Modus ini perlu juga diwaspadai agar tidak menjadi korban penipuan online. Nah, ini bersangkutan dengan penipuan online banyak teman-teman ya, kayak kasus yang kredipo ya. Terus banyak lah ya, kayak aplikasi yang ada uangnya teman-teman ya, kayak mungkin rekening bank gitu ya. Ini juga teman-teman harus tahu juga nih. Ini yang sering terjadi di Indonesia untuk saat ini ya. Korbannya pun udah mencapai ribuan orang ya. Modus social engineering adalah manipulasi psikologis korban hingga tidak sadar memberikan informasi penting dan sensitif yang kita miliki. Jadi kita tuh kayak apa ya? Kayak berasa kayak hipnotis teman-teman. Jadi kita apapun yang dia tanyakan kita jawab dengan sejujurnya. Padahal kita tuh kayak dibikin sadar nggak sadar gitu ya, gitu. Setelah itu nantinya pelaku akan mengambil kode OTP atau paspor jika sudah memahami perilaku targetnya. Biasanya masyarakat tidak sadar membagikan data-data yang seharusnya perlu dijaga. Nah itu teman-teman ya, kita udah kayak kesirap atau kayak hipnotis ya gitu. Penipuan online bisa berlangsung karena dinamika penggunaan ruang digital yang kian marak. Aktivitas transaksi di ruang digital dapat menimbulkan seseorang melakukan tindak kejahatan berupa penipuan online ya. Ini biasanya mereka tuh cuman nomor itu dia mungkin ngacak bisa, mungkin juga yang ex karyawan itu bisa berbagi informasi gitu ya. Dan mereka juga biasanya memahami cara kerja sistem perusahaan tersebut terlebih dahulu, baru dia akan telepon si target atau korbannya ya gitu. Baru dia akan melancarkan aksi-aksinya untuk penipuan online, supaya kita supaya kita tuh yakin bahwa itu benar-benar dari perusahaan yang tersebut, padahal bukan, padahal itu adalah hacker atau penipuan online gitu ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu aja informasi yang saya share kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.